Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana hasil Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, kita sudah tersambung bersama dengan Bungkus Naini. Selamat siang, Bungkus. Selamat siang. Ya, Bungkus, hasil semalam ini Indonesia kalah dari Filipina sekaligus juga terhenti jalannya di Piala AFF tahun ini. Apa yang kurang optimal dalam performa Timnas? Iya, secara keseluruhan hasil ini memang mengecewakan ya, karena meskipun kita tidak turun dengan tim utama, tapi sebetulnya lolos ke semifinal itu harusnya sebuah keharusan ya. Kita memang sulit untuk menjadi juara, berkali-kali saya katakan bahwa mencapai final pun tidak mudah, tapi harusnya ke semifinal itu sebuah keharusan. Materi pemain kita cukup baik untuk lolos ke semifinal. Hanya memang di Piala AFF kali ini banyak hal yang membuat apa yang kita harapkan itu tidak terwujud. Misalnya pertama dari sisi performa, pemain-pemain senior yang kita harapkan bisa menjadi mentor bagi pemain-pemain muda tidak terlalu perform ya. Beberapa pemain senior yang kita andalkan karena mereka selama ini juga jadi andalan di timnas senior seperti Asnawi, Pratama Arhan, Marcelino, Ferrari. Itu kan pemain yang sudah biasa main di timnas senior. Ternyata performanya juga tidak terlalu optimal, tidak mampu memberikan apa ya semacam bimbingan bagi pemain yang bisa dibilang debutan di timnas saat ini. Banyak pemain yang kita sebut sebagai debutan ya, ada Janadin, misalnya ada Ahmad Maulana, itu kan pemain-pemain yang baru bergabung di timnas senior, sehingga harusnya dibimbing oleh yang senior-senior itu. Yang kedua, menurut saya yang juga terasa di pertandingan terakhir lawan Filipina adalah ambisi yang terlalu besar untuk menang mengalahkan Filipina. Padahal yang terpenting itu kan lolos ke semifinal, bukan mengalahkan Filipina. Mengalahkan Filipina itu tidak harus, yang penting itu lolos ke semifinal. Tapi justru ketika melawan Filipina, ketika kita sudah kehilangan satu pemain, hanya bermain 10 orang, kita tetap memaksakan seolah-olah ingin harus menang. Seolah-olah mengalahkan Filipina itu sebuah kewajiban. Padahal kita imbang pun sebetulnya peluang lolos itu besar sekali. Karena sudah pasti Vietnam itu akan mengalahkan Myanmar. Tapi kita tetap ngotot untuk menang dan akhirnya tidak membenahi pertahanan. Jadilah kemudian di babak kedua kecolongan. Begitu kecolongan kita sudah tahu di Piala AFF kali ini kita kalau colongan itu selalu kesulitan untuk mengejar dan akhirnya itu yang terjadi, kita kalah dan gagal lolos. Baik, Bungkus, jadi strategi pemilihan pemain yaitu memboyong mayoritasnya adalah timnas U22 ya ke AFF. Ini apakah sudah tepat menjadi langkah yang kemarin diambil oleh pelatih Shin Taeyong? Iya, sebetulnya kalau memboyong pemain mayoritas U22-nya nggak masalah ya. Karena memang tidak semua event yang kita ikuti kita harus menangkan. Ada beberapa yang harus kita prioritaskan, ada beberapa yang mungkin kita bisa lepas. Piala AFF ini termasuk yang kita lepas karena memang materi pemain kita sulit untuk mendapatkan semua yang terbaik. Makanya targetnya yang realistis kan seperti yang saya bilang lolos ke semifinal lah dengan materi pemain seperti ini. Dan dengan membawa banyak pemain U22, kita punya kesempatan mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Asia U23 untuk SEA Games mendatang. Itu hikmah yang kita dapat. Tapi sebetulnya untuk lolos ke semifinal itu harusnya masih bisa. Kalau misalnya kemarin di pertandingan terakhir lawan Filipina tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang merugikan tim. Oke, ada kesalahan-kesalahan yang merugikan begitu ya. Nah, Bungkus, tapi walaupun hasilnya kalah dan tidak lolos ke semifinal Piala AFF, apakah tujuan regenerasi yang dari awal disebutkan oleh pelatih ini bisa tercapai dari hasil AFF kemarin ini? Iya, sebetulnya ini istilah regenerasi ini nggak begitu pas ya. Yang tepat itu adalah istilah memberi kesempatan bertanding kepada pemain yang selama ini belum mendapat kesempatan main di level senior ya. Kalau regenerasi kan kesannya kita mau mengganti yang senior itu dengan yang muda ini. Padahal enggak ya. Yang senior di atas kita ini kan masih punya banyak PR, termasuk menjalani sisa lanjutan di kualifikasi putaran ketiga ini. Jadi bukan regenerasi, tapi kita mencoba memberi ruang lebih banyak kepada pemain-pemain lain agar juga bisa mencicipi pengalaman bermain bersama timnas. Karena ajang yang kita ikuti di Asia Tenggara ini banyak sekali. Di samping yang ada agenda FIFA, kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, kita juga kan masih punya agenda AFF. Ada SEA Games, ada Piala AFF. Karena itu memang skuad tim nasional tuh harus sangat besar ya, tidak cukup hanya 30-40 pemain, tapi harus bisa sampai 40-50 pemain. Jadi mana yang diprioritaskan untuk pemain yang levelnya katakanlah grade A, mana yang kita bisa berikan kesempatan pemain yang levelnya grade B. Karena memang eventnya banyak sekali. Nah, menggunakan banyak pemain U22 di Piala AFF kali ini, tujuannya itu
memperbanyak stok pemain tim nasional yang layak untuk membela tim nasional di berbagai event yang sangat banyak itu, terutama di event yang regional, AFF, Piala AFF, kemudian SEA Games. Kita harus punya stok pemain yang banyak karena kita tidak bisa memaksimalkan atau memanggil pemain-pemain yang main di Eropa, itu tidak mungkin. Kita sudah mencoba kan sekarang Ivar Jenner, Justin Hubner, toh nggak bisa juga. Rafa Strijk Baik. bisa karena memang ada hubungan khusus ya. Ya, singkat saja bungkus, evaluasi untuk pelatih Shin Taeyong seperti apa? Iya, setiap event harus ada evaluasi tentunya ya, dan ini pelajaran tentunya bagi Coach Sintayong dalam memahami peta sepak bola Indonesia yang mungkin belum sepenuhnya dia pahami. Kualitas pemain kita di level nasional, di level tim nasional itu belum sepenuhnya merata antara yang senior yang betul-betul sudah bermain di timnas senior dengan mereka yang masih di timnas kelompok usia. Jadi ini pelajaran berharga bagi kita semua, termasuk bagi Coach Sintayong. Baik, terima kasih Bung Kusnaini telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Kita harapkan ada evaluasi yang juga diikuti dengan tindak lanjut ya dari hasil Piala AFF ini. Terima kasih Bungkus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.